Kasus COVID-19 di luar Pulau Jawa juga meningkat. Seperti di Pulau Kalimantan, beberapa wilayah masuk zona merah dan tingkat keterisian tempat tidur bahkan mendekati angka 100%. Salah satu lonjakan yang terjadi adalah di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung lewat Zoom dengan Wali Kota Singkawang, Chai Chumi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison. Halo, selamat malam. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat Ibu dan Bapak. Saya pertama kali mau ke Pak Harrison terlebih dahulu untuk memberikan gambaran soal Kalimantan Barat, soal provinsi ini. Karena tadi ada 7 wilayah yang masuk dalam zona merah. Bagaimana hingga sore hari ini Pak Harrison? Oke, sebenarnya bukan di daerah di Kalimantan Barat yang zona merah. Jadi kalau di Kalimantan Barat itu yang zona merah itu hanya Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Ya. Kemudian untuk Sanggau, Kuburaya, Sintang, Mempawah, Kapuas Hulu, Landak, Melawi, Kadau, Sambas, Pekayang, 10 daerah itu zona oranye dan 2 daerah itu zona kuning. Ya. Zona kuning itu di Ketapang dan Kalimantan Utara. Nah itu yang saya ralat ya. Jadi yang merah itu hanya Kota Pontianak dan Kota Singkawang, Mbak. Jadi yang merah hanya 2 ya Pak, yaitu di Pontianak dan juga Singkawang. Kalau boleh digambarkan kepada kami dari perubahan zona itu, dari zona oranye menuju zona merah, berapa hari Pak masing-masing untuk Kota Pontianak dan juga Singkawang? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk Kota Pontianak sudah 2 minggu di zona merah ya. Tapi kalau Kota Singkawang ini baru periode tanggal 4 Juli. Ya, 4 Juli baru masuk ke zona merah. Di Singkawang ini baru untuk ke zona merahnya ya. Saya ke Bu Wali Kota Singkawang. Ibu Wali Kota, ini Singkawang baru-baru ini masuk zona merah. Sebenarnya dari pemerintah kota sendiri apa investigasi yang dilakukan? Mengapa angka ini bisa begitu banyak begitu penularan COVID di sana? Ya, pertama-tama ya karena kita adalah kota transit ya antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Kemudian kedua adalah karena kemarin lab kita juga, ya lab kita petugasnya terkonfirmasi, jadi pengiriman untuk swab jadi tumpuk ya hasilnya karena hasil keluar 4 sampai 7 hari ya biasa baru bisa. Maka dari itu ini adalah yang membuat kita merah. Kemudian tidak tertibnya masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan sehingga penularannya jadi cepat. Hingga saat ini apakah masih diberlakukan PPKM Mikro atau sudah dilakukan PPKM darurat untuk Kota Singkawang? Kita sudah ikut PPKM Mikro darurat ya, yang dimana sesuai instruksi dari yang 17 tahun 2021 bahwa jam operasional ditutup jam 5 ya, kita berlakukan mulai besok ya hari Jumat, dan kita sudah sosialisasi hari ini. Nah, begitu kita dinyatakan zona merah, malamnya kita langsung rapat dengan seluruh anggota Satgas dan kita langsung menetapkan langkah-langkah yang harus kita lakukan ya, seperti kan kita patroli yang biasa dilakukan. Kami bersama kita pimpinan akan turun juga untuk besok ya, tidak dan kepada pihak pengelola kafe, restoran, kemudian warung kopi dan sebagainya itu wajib untuk jam 5 sudah tidak terima di tempat ya. Mall tutup jam 5 dan semua kegiatan kecuali yang esensial yang masih boleh buka. Dan kemudian kepada pendidikan dan sebagainya ditiadakan ya, sudah termasuk yang darurat. Betul. Menarik tadi kita lihat pendapat atau statement dari Ibu Wali Kota soal peningkatan jumlah COVID-19 di Kota Singkawang. Tidak hanya soal mobilitas orang, kedisiplinan dari masyarakat, tapi juga ada kasus tadi teman-teman yang mengetes spesimen COVID-19. Saya ke Pak Harrison. Pak Harrison, ini kan di Kalimantan Barat sudah ada penularan di beberapa tempat, bahkan dinyatakan zona merah. Sebenarnya bagaimana kesiapan dari laboratorium untuk mengetes real-time PCR
Tadi kita sebelumnya juga sudah mendengar statement dari Gubernur Kalimantan Barat yang sebenarnya tidak begitu yakin dengan hasil tes antigen tapi menginginkan real time PCR. Sebenarnya bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kalau di Provinsi Kalimantan Barat itu kabupaten kota sudah mempunyai laboratorium RT-PCR. Di provinsi sendiri, di kota Pontianak yang milik provinsi itu nanti ada satu laboratorium PCR, ditambah nanti dukungan dari Universitas Tanjung Pura. Jadi kalau di level provinsi ada 2 laboratorium PCR. Ya. Nah di kabupaten-kabupaten kota itu juga ada laboratorium PCR. Nah memang kita punya kendala banyaknya permintaan PCR dari kabupaten kota. Dan lamanya itu kadang-kadang dari puskesmas untuk ke dinas kesehatan kabupaten kota, lalu dikirim ke dinas kesehatan provinsi, dia juga membutuhkan waktu. Nah, ini kadang-kadang seperti yang dikeluhkan oleh Ibu Wali Kota tadi, Wali Kota Singkawang, bahwa hasilnya itu akan sekitar 4-7 hari ya. Kadang-kadang juga lamanya perjalanan dari puskesmas ke dinas kesehatan kota baru ke provinsi ya. Untuk itu sebenarnya memang pemerintah provinsi menyarankan agar dinas kesehatan kabupaten kota itu memang punya laboratorium sendiri. Singkawang itu sudah punya, cuma memang kapasitasnya masih kecil. Jadi mungkin ke depan laboratorium itu kapasitasnya harus diperbesar untuk pemeriksaan PCR-nya. Itu Mbak. Nah, Ibu Wali Kota, ini kan dengan kondisi bahwa menunggu hasil tes, tadi dikatakan oleh Pak Harrison menunggu 4-7 hari. Artinya warga yang merupakan suspek ini harus menunggu. Sejauh ini di Kota Singkawang sendiri berapa tempat isolasi dan bagaimana screening dari Pemkot sendiri untuk bisa kemudian memisahkan warga yang suspek dengan warga yang masih sehat? Ya. Untuk kita isolasi ya, ruang isolasi di rumah sakit ada, kemudian kita ada namanya isolasi terpusat di DKI yang sudah ready ada 40 kamar dan ini kita juga lagi renov ya sehingga bisa mencapai 100 kamar. Ada rumah dinas akan kita renov jadi ada sekitar 18 kamar, kemudian di aulanya kita sekat itu bisa 40 kamar. Dan rumah sakit sendiri kita renov juga, ada ruangan 9 kamar dengan bed 18. Itu kita lakukan. Screeningnya tetap ya kita melalui testing ya, testing dan tracking ya, yang melalui PPKM Mikro yang ada. Begitu dari data keluar siapa yang positif, langsung kita kasihkan di kecamatan-kecamatan dan kelurahan, akhirnya akan lakukan tracing seperti itu. Kalau di Kota Singkawang sendiri, berapa target tracing dan juga testing? Karena mengingat ini pemerintah pusat menginginkan zona merah ini untuk pemerintah daerah atau pemerintah kotanya memperbanyak tracingnya dan testingnya. Ya, 1 hari itu kita diharuskan itu adalah 491 ya, seperti yang disampaikan zona kita. Dan itu semalam sudah kita rapatkan kepada seluruh dinas kita untuk melakukan itu. Saya mau ke Pak Harrison. Pak Harrison, ini testing dan tracingnya sekitar 450-an, begitu artinya kalau semakin yang dites semakin banyak, semakin tahu siapa yang sehat dan siapa yang sakit. Saya ingin tanya lebih luas soal nakesnya. Bagaimana dengan tenaga kesehatan dan juga rumah sakit yang diawasi oleh Provinsi Kalimantan Barat? Ya, sebenarnya sekarang untuk port kita, kalau di Kalimantan Barat itu ada 69,53% ya bornya. Tetapi memang ada kota-kota tertentu yang bornya memang cukup tinggi. Jadi misalnya Singkawang hari ini itu 95,45%. Kota Pontianak itu bornya 85,64%. Ketapang 72,97%. Kapuasulu 71,43%. Nah, jadi memang sekarang ini kita tenaga-tenaga kesehatan di rumah sakit mempunyai beban ekstra, beban yang berat ya. Walaupun sebenarnya Bapak Gubernur sudah menginstruksikan kepada Bupati Wali Kota untuk mengkonversi tempat tidur
besar 40% itu diperuntukkan untuk COVID. Jadi tempat-tempat tidur di rumah sakit itu yang tadinya untuk pasien umum sekarang dijadikan untuk perawatan pasien COVID agar nanti bornya itu turun. Nah, di samping itu pemerintah provinsi juga sudah membuat rumah sakit darurat, ya, rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan dengan kapasitas 100 tempat tidur. Itu sudah dibuat, sudah ditandatangan oleh Bapak Gubernur 1 Juli kemarin. Kita menggunakan unit pelatihan kesehatan, dijadikan rumah sakit darurat. Nah, tenaga kesehatan sendiri sebenarnya mereka sekarang ini mempunyai beban yang cukup berat, ya, seiring dengan meningkatnya kasus-kasus konfirmasi COVID-19. Di samping itu juga tenaga kesehatan juga kan ada yang tular atau terpapar konfirmasi COVID-19. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya di rumah sakit juga ada penurunan tenaga kesehatan untuk perawatan pasien konfirmasi ini. Baik, Provinsi Kalimantan Barat sedang mempersiapkan diri karena ada beberapa wilayahnya sudah masuk zona merah. Tadi diungkapkan ada Kota Pontianak dan juga Singkawang. Khusus tadi soal Singkawang sedang disiapkan juga tempat isolasi dan perbaikan rumah sakit. Terima kasih Ibu Wali Kota Singkawang, Chai Chumei, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Pak Harrison. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.